Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Rahmat dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai materi tentang Ma'rifatur Rasul atau mengenal Rasulullah. Yang pertama ada hajatul insan ila Rasul, yaitu kebutuhan manusia kepada Rasul. Setiap manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah, dan menghendaki kehidupan yang teratur. Al-insan atau manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dalam Al-Qur'an, penyebutan nama manusia bisa dijadikan tiga jenis, yaitu ada al-insan, al-ins, an-nas, al-nas, an-nasyi, dan insi. Ini merupakan seruan Allah kepada manusia. Kemudian ada al-bashar dan ada Bani Adam atau Syuriat Adam, karena manusia merupakan keturunan dari Nabi Adam, yaitu manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik dan buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Wujudul khaliq. Pada dasarnya manusia mengakui kewujudan Sang Pencipta manusia, menerima Allah sebagai Rabb-nya. Dan di dalam rahim pun manusia telah mengakui bahwa Allah lah penciptanya. Manusia telah bersaksi di dalam rahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hayatul munadomah, yaitu petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang baik sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian ada ibadatul khaliq, yaitu manusia secara umum mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Hidayatul Rasul, yaitu mengikuti perintah Rasul untuk mengikuti perintah Allah. Perintah Rasul merupakan petunjuk bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ma'rifatul khaliq, yaitu penunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Dan ada minhajul hayah, yaitu petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada pada surat 33 ayat 21, yaitu Rasul sebagai suri tauladan yang baik, dan ada di surah 3 ayat 19, Islam sebagai din yang diridhoi Allah. Din merupakan suatu aturan, atau dalam bahasa Indonesianya adalah agama. Yang keempat ada ibadatul sahih. Ibadatul sahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai manusia yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengembangkan dan menyempurnakan
nilai-nilai Islam secara sah dan tepat. Ta'rif Rasul. Ta'rif Rasul secara bahasa yang berarti adalah mengutus, sedangkan Rasul adalah petunjuk infinitif atau baca masdar dari kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-rasul. Yang pertama adalah hamilur risalah, membawa dan menyampaikan risalah. Mengenai hal ini Allah Ta'ala berfirman, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Kedua ada qudwatu fi tatbikir risalah, menjadi qudwah yaitu contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Allah berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Kemudian bab selanjutnya adalah makanatu Rasul atau kedudukan Rasul. Muhammad Rasulullah SAW adalah sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah lainnya. Seperti beliau sebagai manusia mempunyai nasab dan jasadnya. Pertama ada abid min ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasulullah SAW adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan sebagainya yang dilakukan manusia biasa lainnya. Dalilnya, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa sepertimu yang diwahyukan kepadamu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Kemudian insan, manusia. Rasul sebagai manusia melakukan aktivitas layaknya manusia biasa, contohnya makan. Karena dengan makan, maka dakwah mudah dilaksanakan dan mudah diterima. Dalilnya, dan mereka berkata, mengapa Rasul itu memakan dan kerja ke pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia? Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya sehingga dia dapat makan dari hasilnya? Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau, maka sesatlah mereka, tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu. Quran Surat Al-Furqan ayat 7-9. Nasab atau keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy, bapaknya Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keturunan yang jelas, begitupun asal-usulnya. Fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat atau disisir, badannya kuat, tingginya sedang, dan sebagainya. Sirah Nabawiyah dapat disimpulkan bahwa Nabi sebagai hamba Allah dan menjalankan aktivitasnya sebagai manusia biasa. As-Sunnah. Segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan Nabi disebut as-sunnah. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Fiqhul ahkam. Rasul jadikan sebagai rujukan hukum dan juga sebagai tempat ketaatan dan
tauladan. Rasul minal mursalin, rasul di antara rasul-rasul. Muhammad seperti rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia, yaitu tabligh risalah, menyampaikan risalahnya. Peranan rasul yang utama adalah menyampaikan risalah Tuhan, karena inilah yang membedakan dengan manusia biasa. Abdul Adaul Amanah. Rasul telah menunaikan amanahnya sebagai rasul, yaitu menyampaikan risalah kepada manusia. Imamatul umat. Nabi Muhammad SAW sebagai rasul juga sebagai imam yang bertanggung jawab atas umatnya. Dakwah nabawiyah, Al-Quran dan juga sirah banyak menjelaskan dakwah Nabi. Dari kedua ini muncul fikih dakwah yang sesuai dengan realitas, tuntutan, keadaan, dan respon setempat. Sifat-sifat Rasul, yaitu ada al-basyariyatul kamilah, yaitu kemanusiaan seutuhnya, dan al-ismah terpelihara dari kesalahan dosa, asyidku jujur, al-fatonah cerdas, al-amanah terpercaya, at-tabligh menyampaikan risalah, al-ijtimul kamil berkomitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Baik, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.